materi tentang hal-hal tersebut. Kalau tidak salah kemarin Pak Arief juga menyampaikan tentang hal ini. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 18 soal. Ada lagi latihan yang lainnya di sini. Kalau ini sudah saya sampaikan, ini sebenarnya soal yang saya gunakan untuk mengajar responsi. Kalau di IPB, Pertanian Bogor itu, kita namakan tutor itu namanya responsi. Jadi responsi ini full sama mahasiswa tingkat atasnya. Nah, dari mahasiswa tingkat atas ini sebenarnya tidak ditutor satu-satu langsung sama dosen, tapi lebih banyak mahasiswanya mengikuti. Jadi asisten tutor itu mengikuti kelas kuliah dosen, sehingga nanti mahasiswa tingkat lanjut yang akan menjadi asisten itu akan kreatif dalam memberikan soal-soal ataupun ya bikin-bikin soal sendiri apa dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini saya masih punya soal-soal tentang hal tersebut gitu saat saya masih ngajar di kimia PPKU kalau di sana. Kalau di sini kan masih di ITERA kan namanya TPP. Seperti itu, nanti ini boleh teman-teman dapatkan, boleh teman-teman adopsi seperti itu. Nah, ya langsung aja kita bahas maksudnya soal-soal ini. Jadi soal yang pertama ini kan tentang lampu bohlam yang tersusun atas ini semua nih. Ada kawat, ada filamen, gas bertekanan, kaca, dan lain sebagainya. Nah, dengan informasi tersebut, ini mau ngasih tahu bahwa materi ini berdasarkan apa nih? Nah, materi itu apa sih sebenarnya? Intinya seperti itu. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya yang A? Karena kan kita sama-sama tahu ya. Mana nih? Kok hilang? Oh, biasa. Oke. Nah, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya materi ini pasti punya massa dan juga punya ruang. Jadi ini jawabannya yang A. Seperti itu. Kalau ini kan benda padat yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Kan nggak semuanya materi itu benda padat. Jadi yang bikin salahnya adalah di sini. Sedangkan yang C, materi diklasifikasikan berdasarkan suatu sifat zat kimia. Ini juga salah ya, tidak berdasarkan satu sifat zat kimia. Kalau yang D, materi adalah zat murni. Nah, tidak selalu zat murni. Itu. Seperti itu untuk soal yang nomor 1. Nah, kita lanjut. Ini nggak bisa dibawain ya. Oh, nggak mau. Oke. Nah, untuk nomor 2 mah gampang ya. Masa sih nggak pada tahu? Ya, nomor 2 jawabannya yang B. Belerang itu sulfur. Nah, untuk yang nomor 3, berikut ini yang merupakan lambang dari senyawa asam cuka. Ini Sari tahu kan? Asam cuka itu apa? Tahu ya? Masa nggak tahu terkait asam cuka? Tahu, Pak. Oke, jawabannya yang mana? Yang D ya, Pak? Ya, betul. Kalau ini asam sulfat, kalau ini sodium hidroksida atau natrium hidroksida, kalau itu natrium klorida, yang ini asam asetat ya. Itu asam asetat atau asam cuka. Seperti itu. Betul, yang D. Ya, terus untuk yang nomor 4, berdasarkan klasifikasi materi dibedakan kelebihan. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih, Sari? Tahu nggak kira-kira? Berdasarkan klasifikasi materi. Kan
materi itu bisa dibedakan jadi berdasarkan unsur, senyawa, campuran, dan lain sebagainya nih. Gitu. Tahu jawabannya yang mana? Kalau hidrogen dan air itu disebut unsur atau disebut senyawa? Oke. Yang ini jelas hidrogen walaupun dia cuma penyusunnya H doang atau H2 itu masih disebut sebagai senyawa. Sehingga untuk yang A, C, dan D ini kan sudah kita lihat ya. Kalau yang A dan C ini semuanya adalah senyawa, sedangkan yang D ini semuanya adalah unsur. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah unsur dan senyawa berturut-turut. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Karena apa? Argon di sini itu adalah unsur, sedangkan nitrogen adalah senyawa. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 5. Oke. Untuk yang nomor 5, triknya siang hari ini membuat Eca ingin membuat jus dari serbuk minuman instan. Yang pertama kali dia siapkan adalah gelas. Nah, intinya bla bla bla. Pernyataan yang benar untuk menjawab pertanyaan Eca adalah, Eca kan cuma nanya, Eca heran mengapa serbuk minuman instan yang telah diaduk sampai tercampur rata serbuknya menghilang. Berarti ada magic di sana. Jawabannya apa kira-kira? Yang tahu? Nah, ini ingin menjelaskan tentang campuran homogen. Karena saat serbuk minuman, air, sama-sama saling menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi, itu menjadi campuran homogen. Nah, makanya cari jawabannya yang mengarah ke arah campuran homogen. Kalau di B dan D, di sini sudah di state bahwa ada campuran heterogen, itu udah jelas salah. Nih, di D juga sama. Sedangkan yang di C, ini apa nih? Campuran biasa, mencampurkan zat pelarut, yaitu air dengan serbuk. Nah, ini kan nggak ada campuran biasa. Cuma ada campuran heterogen dan homogen. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena di sini ada pernyataan yang menunjukkan bahwa dia termasuk ke dalam campuran homogen. Seperti itu kurang lebih. Oh iya, nanti kalau misalnya ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, itu langsung aja ya. Langsung nanya, langsung menyela nggak apa-apa, seperti itu. Insya Allah mah untuk pertemuan pertama ini masih gampang kok. Masih tentang ya hal-hal dasar yang mungkin ya teman-teman nggak perlu pelajari juga insya Allah bisa. Lanjut ini ke nomor 6, campuran antara dua macam zat atau lebih partikel penyusunnya yang dibedakan satu sama lainnya. Nah, ini udah gampang ya. Apa kira-kira? Yang dapat dibedakan. Nah, itu kuncinya. Yang masih dapat dibedakan, maaf. Berarti apa? Homogen nggak bisa dibedakan. Zat terlarut, nah ini bukan campuran ya, salah satu penyusunnya. Suspensi. Suspensi masih bisa dibedakan nggak? Tahu nggak suspensi, koloid, dan juga campuran? Homogen terutama ya. Kalau campuran heterogen mah gampang. Ini nomor 6 ini, oke, kita bahas nomor 6 dulu ya. Nomor 6 ini jawabannya adalah campuran, campuran heterogen. Karena dia masih bisa dibedakan. Nah, bedanya nanti suspensi, koloid, dan juga larutan. Larutan itu sama seperti campuran homogen, itu nanti adalah di ukuran partikel zat terlarutnya. Seperti itu. Contoh seperti apa? Larutan itu ya seperti air gula, air sirup, dan lain sebagainya. Itu larutan. Nah, kalau suspensi itu partikel zat terlarutnya masih lebih besar dibandingkan larutan. Nah, kalau koloid lebih besar lagi dibandingkan suspensi dan larutan. Seperti itu. Nah, kalau koloid itu biasanya
senyawa-senyawa ataupun zat terlarut yang masih berukuran nano itu biasanya dalam bentuk koloid. Kalau suspensi itu masih dalam bentuk yang mikro lah, lebih maaf, bukan mikro, yang lebih kecil lagi gitu. Contohnya adalah susu. Susu itu adalah suspensi antara lemak dan juga air dan juga protein dan lain sebagainya gitu. Sedangkan koloid itu dia sudah seperti endapan, jadi masih terlihat, tapi dia tidak mengendap. Kalau mengendap itu kan jadi campuran heterogen, karena bisa dipisahkan tuh yang endapannya di bawah, larutannya di atas. Nah, kalau koloid ini enggak, dia tetap ngambang seperti itu. Itu ya antara perbedaan suspensi koloid dan juga campuran homogen. Nah, selanjutnya nomor 7 di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam campuran homogen adalah tinggal gampang. Tinggal cari aja. B ya Pak. Apa? B ya Pak. Yang B ya. Karena ada apa? Ada larutan minyak dengan air. Air sumur yang keruh juga itu udah masuknya ke heterogen. Seperti itu. Karena kita masih bisa memisahkan antara tanahnya dengan airnya gitu. Nah, kalau air sumur yang keruh, yang dia mau didiemin lama, tapi nggak ngendap tuh tanahnya. Nah, itu masuk ke koloid tuh, seperti itu, kurang lebih koloid. Kayak gitu. Kalau suspensi kan dia partikelnya lebih kecil lagi, tapi lebih gede daripada larutan gitu. Nah, lanjut nomor 8, berat, massa, volume, dan kandungan energi merupakan sifat apa nih? Tahu nggak sifat ekstensif dan intensif? Diajarkan nggak sih sifat ekstensif dan intensif di ITERA? Udah lupa Pak. Oh, udah lupa. Oke, gampangnya gini. Kita lihat dari jumlah zatnya. Maksudnya gimana? Jika jumlah zat ini mempengaruhi besaran, misal kayak volume, dia kan makin banyak jumlah zatnya, beda tuh volumenya. Kayak massa, makin banyak jumlah zatnya, makin beda juga. Termasuk juga kandungan energi dan juga berat. Beda lagi sama kayak titik leleh, titik lebur. Kalau titik lebur, titik leleh, selama dia senyawa murni, mau sebanyak apapun, ya tetap segitu gitu titik lelehnya. Titik leburnya juga tetap segitu. Gitu. Nah, jadi kuncinya adalah jumlah zat yang dia dipengaruhi oleh jumlah zat itu disebut sebagai sifat ekstensif. Sedangkan yang dia tidak dipengaruhi oleh jumlah zat seperti titik leleh, titik lebur, dan lain sebagainya itu disebut sebagai intensif atau sifat intensif. Jadi ini jawabannya untuk yang nomor 8 adalah yang A. Seperti itu. Jadi ini masuknya ekstensif. Paham ya, Sari? Paham Pak. Oke, nomor 9 berarti bisa jawab dong ya? Bisa Pak. Apa nomor 9? B Pak, intensif. Yang dipengaruhi. Oh maaf, betul. Yang tidak dipengaruhi ya, betul. Saya nggak baca tidaknya. Oke. Yang tidak dipengaruhi betul, yang intensif. Oke, lanjut nomor 10. Perubahan bentuk dari beras ke tepung, termasuk perubahan. Nah, ini proses. Kita sudah masuk ke pembelajaran terkait proses perbedaan antara proses fisika dan kimia. Nah, kira-kira ini apa nih? Nomor 10. Fisika ya Pak? Ya, fisika. Jadi tidak ada perubahan kimia sama sekali. Kenapa? Ya sama-sama beras, senyawanya sama-sama itu. Gitu. Kecuali dari beras berubah jadi glukosa, gitu kan. Kalau beras ini kan dia polisakarida. Nah, pas dia berubah jadi monosakarida, berarti kan ada proses hidrolisis di sana. Nah, proses hidrolisis itulah yang disebut sebagai proses kimia. Kalau ini kan
baik beras maupun tepung itu sama-sama polisakarida. Jadi hanya perubahan fisik saja. Yang tadinya ukurannya gede atau segede beras gitu, jadi ukurannya yang lebih lembut, bisa mungkin sampai 100 mes. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 11, ini pembuatan tape dan ini suka bukan suka ya, cuka maksudnya, cuka apel termasuk perubahan. Nah, ini baru masuk ke perubahan kimia ya, karena dari tape dan cuka apel itu ada proses fermentasi yang mana karbohidrat ataupun gula itu diubah jadi senyawa lain. Nah, itu masuk ke dalam proses kimia. Oke, nomor 12 zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut Unsur ya, Pak. unsur ya, betul. Jadi nomor 12 itu yang D atau unsur. Nomor 13 berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali ini mah gampang sih. Apa yang kecualinya apa nih? Udara ya, Pak. Ya, sebenarnya ini juga agak-agak kurang pas sih oksigen dan nitrogen ini karena dia masuknya ke dalam senyawa ya. Dia bisa disebut sebagai senyawa yang O2 kecuali dia bilang O doang gitu kan. Kalau O2 kan dia sudah masuk sebagai senyawa seperti itu. Tapi di sini yang mau disampaikan sebenarnya udara itu campuran dari beberapa senyawa. Gitu, nggak hanya oksigen, nggak hanya nitrogen, nggak hanya karbon dioksida gitu. Ini nanti boleh diganti aja nih, jangan oksigen, nitrogen gitu. Karena ini nanti jadi rancu buat adik-adik kalian. Tulis aja di sini misal apa ya namanya? Ya tadi misal natrium gitu. Atau jangan klor juga atau logam lain gitu. Misal kadmium dan lain sebagainya. Nanti ini silahkan diganti saja biar nggak terlalu rancu nanti. Oke, nomor 14, zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut apa? Senyawa, Pak. Ya, betul, senyawa ya. Bukan unsur, kalau unsur kan cuma satu, campuran juga bukan, larutan juga bukan. Karena kalau larutan ataupun campuran, dia nggak menggunakan perbandingan massa yang tetap. Maksudnya kita mau bikin larutan teh ataupun campuran gula atau sirup, itu kan suka-suka kita. Mau tingkat kemanisannya seperti apa, ya suka-suka kita. Jadi nggak ada perbandingan massa yang tetap di sana. Oke, nomor 15. Berikut ini yang bukan sebagai contoh senyawa adalah yang bukan contoh senyawa. Besi, Pak. Besi ya. Ya, besi itu masuknya ke dalam unsur, dia Fe doang gitu. Oke, nomor 16. Mana 16? Di atas. Berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali. Nama-nama unsur apa nih? Udara, Pak. Ini sama kayak yang tadi nih. Wah. Iya, Pak, sama, Pak. Iya. Nanti boleh diganti saja itu. Kayaknya mengulang. Oke. Sama ya tadi, jawabannya udah sama. Terus nomor 17. Di bawah ini adalah sifat dari campuran kecuali sifat campuran. Apa? Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Oke. Benar ya. Jadi bebas. Sifat zat komponen penyusunnya masih tampak. Ya. Ini juga iya, sifat zat komponen penyusunnya masih tampak. Terus yang D, tersusun atas beberapa unsur atau beberapa senyawa. Tersusun atas
beberapa unsur atau beberapa senyawa. Oke. Nah, sebenarnya yang agak rancu itu adalah yang di sini ya. Yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi hidrasi itu ataupun proses pelarutan bisa disebut sebagai reaksi kimia, bisa juga ada yang dibilang tidak gitu. Jadi jawabannya sebenarnya mau diarahkan ke arah yang A ini. Karena apa? Karena campuran itu hanya sebagian melarutkan saja. Jadi nggak ada proses kimia di sana. Termasuk juga hidrasi tadi. Jadi hanya pemecahan, bukan pemecahan sih. Ya hidrasi itu beda sama hidrolisis ya. Kalau hidrolisis pemecahan oleh air itu ada reaksi kimia, sedangkan hidrasi itu tidak ada reaksi kimia. Tidak ada perubahan-perubahan kimia di sana. Gitu. Jadi jawabannya untuk 17 ini yang A. Nah, untuk yang 18, campuran antara dua macam zat atau lebih yang memiliki partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Ini juga sama kayaknya yang tadi ya. Jawabannya yang heterogen. Ini masih dapat